Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Faisal Cristiano, and right now I will explain about my Docker project. Di sini aku memilih sebagai data analis dari Traveloka dengan job description sebagai berikut dan requirement sebagai berikut yang berfokus dalam SQL, Python, dashboarding with BI tools like Tableau or Looker Studio, and then experience about A/B testing is a plus, and developing unsupervised or supervised model is a plus. Selanjutnya kita lihat di Docker Compose. Di sini ada environment MariaDB sebagai database SQL-nya, and then Jupyter for the Python environment, and then for the BI tool using Metabase for visualisasi data. Selanjutnya bisa dijalankan menggunakan Docker Compose Up -d atau bisa menggunakan Docker Desktop jika telah di-build awalnya dan dijalankan secara manual. Mungkin untuk pertama kita langsung ke Jupyter yang langsung. Di sini kita perlu token untuk autentifikasi. Kita bisa lihat menggunakan the common Jupyter server list in the Jupyter terminal. So we just copy the token to login. So in here we installing the library first, like MySQL sebagai driver dari MySQL di Python, SQL Alchemy, Pandas, NumPy, SciPy, and scikit-learn. So the first code is for the pembuatan data dummy. So in here we import the pandas and NumPy, and then we choose random seed 42 supaya ketika kita membuat data random, kita dijalankan kembali tidak akan teracak karena kita sudah menggunakan sheet nomor 42 dengan jumlah user adalah 1000. Jadi di sini kita akan membuat data dummy sebanyak 1000 user dengan struktur datanya adalah user ID mulai dari 1 hingga n user plus 1. Kemudian ada A/B testing group. We use random choice, control and variant untuk memilih secara random apakah dia grup kontrol atau varian dengan probability ada sebesar 50, 50 atau 0,5. Kemudian ada up opens dengan random in, jadi dia akan merandom mulai dari 1 hingga 50, jadi sekitar 1 hingga 49 sebanyak jumlah end user. Begitu juga dengan support ticket, and the total spend we use random.normal for ngerandom distribusi data, distribusi normal dengan rata-ratanya adalah 50.000 dengan persebaran atau STD nya adalah 15.000 dengan sebanyak 1000 users sebagai tipe integer. Dan dari struktur data tadi dimasukkan dalam variabel df sebagai data frame dari pandas. Selanjutnya pada kolom AB test
pada kolom varian ditambahkan total spend sebanyak 3.500. Dan pada kolom is churned atau ditinggal atau tidak, dia melakukan pengondisian, dimana jika support tiket lebih dari 3, dia akan memilih merandom pemilihan antara 0 dan 1 sebanyak 1000 user dengan probabilitas 0,3 untuk 0 dan 0,7 untuk 1. Dan jika false, random choice 01 dengan probabilitas 0,85 untuk 0 dan 0,15 untuk 1. Kemudian untuk kolom total spend kita lakukan apply function lambda untuk max x, dan jika ada, jadi intinya di fungsi ini adalah karena kita menggunakan distribusi normal, terkadang dia ada nilai negatif sehingga kita harus memutlakkan nilai tersebut sehingga tidak ada negatif dengan mengganti jika ada nilai negatif dengan 0. Kemudian kita meload data ke database, dan database URI, string URI, dan def to SQL ke tabel user activity menggunakan koneksi dari db URI, dan jika ada dia di replace dengan index adalah false, jadi dia tidak menggunakan index pandas tersebut. Dan ketika dijalankan dia akan menampilkan sukses dan sudah siap dianalisis. Dan untuk mengeceknya mungkin bisa dari container dari MariaDB, for the code using MySQL manage dengan host MariaDB dengan portnya adalah 3306 dan user adalah analis. Untuk passwordnya sendiri adalah analis password, analis password, and then show database use business db show tables. So in here we have tables user activities. Berikutnya adalah simulasi untuk menarik data kemudian dianalisis. Ini untuk menarik data dari URL-nya dengan query-nya adalah select column. Dia memilih kolom AB test dan total spend dari tabel user activity, dan pandas membaca query dari SQL dengan koneksi tersebut dan dimasukkan pada variabel dfab. Kemudian berikut ini buat memisahkan antara control dan variant cells. Kemudian di sini melakukan uji statistik dengan t-test. Untuk variable test, dia memisahkan, dia tes untuk control dan variant cells tersendiri dan di print yang menampilkan control cells rata-ratanya dengan format float 2 koma di belakang, 2 angka di belakang koma, dengan p value-nya adalah p value dengan format 5 angka di belakang koma. Dengan if jika p value kurang dari 0,5, varian berhasil meningkatkan penjualan, dan else berarti tidak
kenaikan faktor hanya kebetulan dari variansi data. Dan data-datanya adalah sebagai berikut dengan p-value sebagai berikut. Jadi ada kesimpulan dari bisnisnya adalah perbedaan signifikan secara statistik, jadi fitur varian atau tampilan baru dari aplikasi itu meningkatkan penjualan. Selanjutnya di sini ada simulasi dari pembuatan model machine learning. Yang di sini mengambil data, kemudian di sini adalah menentukan fitur X atau karakteristiknya yang mempengaruhi dengan Y adalah target yang mau ditembak atau ditebak yang mau diprediksi menggunakan models. Jadi di sini X-nya adalah absorption seperti dengan total spend, yang mau diprediksi adalah is churn. Kemudian data 1000 data dibagi untuk training and test, di split menggunakan training test split dengan test size-nya adalah 0,2 atau sebanyak 20% untuk testing dan 80% data untuk training dengan random state-nya adalah 42. Dan di sini untuk model machine learning yang digunakan menggunakan random forest classifier, dan di sini dimasukkan model tersebut menggunakan X-train dan Y-train. Kemudian dari model tersebut kita bisa gunakan untuk predict dan kita bisa melihat akurasi skornya, dan ditampilkan sebagai berikut. Untuk simulasi selanjutnya di sini kita menarik data dari backend API. Seharusnya cuman di sini kita masih menggunakan manual. So this is the ETL or extract transform load. Kita mengambil data dari API, kemudian di cleaning kita buang yang duplicate, dibersihkan dengan ID yang kosong, dan dibersihkan dari timestamp yang error, sehingga ketika data mentah banyak error seperti di sini L5 user ID kan nanti dibuang, dan timestamp yang bikin error dibuang, sehingga data yang bersih adalah cuma ada 3 data, L1, L2, L4. Kemudian dimasukkan ke dalam database kembali. Selanjutnya ini adalah juga buat analisis data untuk melihat pembelian terbesar dari grup varian atau grup UI baru, dan grup kontrol adalah grup UI lama. Dengan query-nya ada sebagai berikut. Dia memilih dari user ID, AB test, dan kolom total spend. Dengan filternya adalah rank over dari participant, partition by AB test. Dia merank dari grup AB test, di dalamnya ada apa aja dari grup varian dan grup control, diurutkan berdasarkan total spend dengan dash atau yang paling tinggi ke paling rendah sebagai rank di grup. Yang dimasukkan di variable df rank, dan hasilnya sebagai berikut. Dan semua yang tadi dilakukan kita simpan di database dengan tabel churn prediction and top spender. Selanjutnya kita bisa melakukan
visualisasi data menggunakan database. Kita tinggal new question, kemudian pilih database yang digunakan. Di sini mungkin user activity, kita summarize average of total spend berdasarkan AB test group, and then visualize. Kita bisa lihat langsung datanya dari rata-rata total spend dari control ada 51, 311 dan varian adalah 53, 667. Kita tinggal save dan lakukan berulang kali seperti yang dimau. Kemudian kita bisa menyusun dashboard analisis berdasarkan data yang telah divisualisasikan tadi, dan bisa disusun sesuai kemauan. Kita tinggal edit, mau dikecilin, mau dibesarin, it's possible. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.